pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan kabar penting dari dunia sepak bola Asia. Timnas Malaysia U23 terus mematangkan persiapan demi meraih hasil positif saat tampil di ajang Piala AFF U23 yang akan digelar di Indonesia. Informasi lainnya pemirsa masih seputar sepak bola Asia. Klub Serie A Italia Udinese kian serius mengincar kapten timnas Indonesia Jay Itzes. Pertemuan antara agen Itzes dan manajemen Udinese dikabarkan telah berlangsung dan sudah mengarah pada tawaran resmi. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Malaysia U23 terus mematangkan persiapan guna berjuang di ajang Piala AFF U23 yang berlangsung di Indonesia. Harimau Muda menegaskan memiliki mental kuat untuk merebut kemenangan di tanah air melawan Garuda Muda. Pertarungan panas bakal tersaji saat Timnas U23 Indonesia berjumpa dengan Timnas U23 Malaysia dalam ajang ASEAN Cup U23 2025. Duel klasik sesama negara Asia Tenggara ini akan berlangsung pada 21 Juli mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini dipastikan menyedot perhatian publik karena bukan hanya soal perebutan poin semata, tetapi juga tentang gengsi dan harga diri dua negara bertetangga yang memiliki sejarah panjang dalam rivalitas sepak bola. Manajer Timnas Malaysia U23, Nafuji Jain, menegaskan bahwa skuad Harimau Muda datang ke Indonesia bukan untuk bermain-main. Ia mengungkapkan bahwa Malaysia menaruh fokus penuh untuk laga ini dan tengah mempersiapkan diri secara serius. Tak hanya strategi dan fisik, Malaysia juga memperhitungkan atmosfer panas dari supporter tuan rumah. Dukungan penuh fans Garuda dipastikan akan memadati GBK dan memberikan tekanan mental bagi tim tamu. Namun, alih-alih getar, Nafuji menginginkan para pemainnya menikmati suasana tersebut sebagai bagian dari pembelajaran berharga dalam karir mereka. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 juga tengah mempersiapkan skuad terbaik untuk menjaga harga diri di kandang sendiri. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter Garuda, kemenangan tentu menjadi target mutlak. Laga ini bukan hanya penentu posisi di grup, tapi juga jadi ajang pembuktian sejauh mana perkembangan sepak bola kedua negara di level U23. Semua pemain dari kedua tim dipastikan ingin unjuk gigi dan merebut perhatian pelatih serta pecinta sepak bola. Dengan tensi tinggi, tekanan supporter, serta semangat muda yang membara, pertandingan Garuda U23 kontra Harimau Malaya U23 dipastikan akan menjadi salah satu laga paling dinanti di ASEAN Cup U23 2025. Bursa transfer musim panas 2025 kembali menghadirkan kejutan dari Italia. Klub Serie A Udinese dikabarkan selangkah lagi mendapatkan kapten timnas Indonesia Jay Itzes. Pertemuan antara agen Jay Itzes dan pihak manajemen Udinese kabarnya berjalan positif. Bursa transfer musim panas 2025 mulai memanas dan nama kapten timnas Indonesia Jay Itzes kini masuk dalam radar utama klub Serie A Udinese. Klub berjuluk Lisebrete itu dikabarkan semakin serius untuk mengamankan tanda tangan bek tengah berusia 24 tahun tersebut.
Dilansir dari media lokal Italia Tutto Udinese, J.Itzes disebut sebagai sosok yang dinilai paling ideal untuk menggantikan Jaka Bijol, bek andalan mereka yang baru saja dijual ke klub Inggris Leeds United. Profil J.Itzes dinilai cocok dengan gaya bermain Udinese, tangguh, tenang dalam penguasaan bola, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Menariknya, proses pendekatan Udinese terhadap sang pemain dikabarkan sudah mencapai tahap signifikan. Masih menurut laporan Tutto Udinese, pertemuan antara pihak manajemen Udinese dan agen J.Itzes telah berlangsung pada Senin 30 Juni lalu. Pertemuan tersebut disebut tidak lagi sekedar tahap awal, melainkan sudah mengarah pada diskusi serius terkait tawaran resmi. Namun transfer ini tidak akan berjalan mulus begitu saja. Pasalnya, J.Itzes masih terikat kontrak dengan Venezia hingga 2027 dan pihak Udinese harus membuka negosiasi dengan klub pemilik sang pemain. Selain itu, nilai pasar J.Itzes saat ini berada di angka 7,5 juta euro atau sekitar 143,5 miliar rupiah yang tentu menjadi pertimbangan penting dalam proses transfer. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan satu lagi pemain keturunan sedang dipersiapkan untuk timnas Indonesia. Ialah Mauro Zylstra, striker muda milik FC Volendam yang akan segera menjalani proses naturalisasi. PSSI memproyeksi penyerang berusia 19 tahun untuk memperkuat skuad Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa timnas Indonesia akan segera kedatangan satu pemain keturunan tambahan, yakni Mauro Zylstra. Striker muda yang kini membela FC Volendam itu akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Zylstra diproyeksikan memperkuat skuad Garuda pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Selain itu, pemain berusia 20 tahun ini juga akan bergabung dengan timnas U23 Indonesia untuk tampil di ASEAN U23 Championship pada Juli dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September. Sementara itu, Erick menjelaskan bahwa pihak PSSI telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora sebagai bagian dari prosedur administrasi. Erick menambahkan untuk tahun ini hanya Mauro Zylstra yang akan menjalani proses naturalisasi. Belum ada rencana mendatangkan pemain keturunan lain untuk timnas putra hingga akhir tahun ini. Secara statistik, Zylstra mencatat performa gemilang musim lalu dengan torehan 17 gol dan 4 assist dari 21 pertandingan bersama tim muda FC Volendam. Penampilan impresif itu membawanya promosi ke tim utama, di mana dirinya telah mencatat 7 penampilan, 6 diantaranya di kasta kedua Liga Belanda dan 1 di ajang Piala KNVB. Dengan catatan yang cukup impresif itu, Zylstra diharapkan dapat mempertajam lini serang timnas Indonesia baik di level muda maupun senior. Timnas Indonesia sendiri tengah mengejar mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kini peluang untuk lolos masih terbuka dengan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kita hijrah ke sepak bola internasional. Lionel Messi dikabarkan belum menyepakati perpanjangan kontrak di Inter Miami yang akan berakhir pada akhir 2025. Sang mega bintang asal Argentina disebut-sebut sedang mempertimbangkan untuk pindah ke liga yang lebih kompetitif. Kapten Timnas Argentina, Lionel Messi, dikabarkan belum akan memperpanjang kontraknya bersama Inter Miami yang akan berakhir pada akhir 2025. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis asal Argentina, Esteban Edul. Meski bergabung dengan Inter Miami pada 2023 dengan kontrak berdurasi 2 tahun yang menyisakan sekitar 6 bulan. Kontrak tersebut memang menyertakan opsi perpanjangan selama 12 bulan hingga akhir 2026. Namun opsi itu hingga kini belum diaktifkan. Penundaan ini memicu spekulasi bahwa Messi tengah mempertimbangkan masa depan karirnya. Spekulasi tersebut semakin menguat setelah Inter Miami menelan kekalahan telak 0-4 dari mantan klub Messi, Paris Saint-Germain, di babak 16 besar Piala Dunia antar klub. Hasil ini menyoroti kesenjangan kualitas antara MLS dan kompetisi Eropa yang diyakini menjadi salah satu pertimbangan utama sang mega bintang. Menurut jurnalis tersebut, motivasi utama Messi saat ini adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara. Pemain berusia 38 tahun itu dilaporkan tengah serius mempertimbangkan untuk bermain di liga yang lebih kompetitif selama 6 bulan terakhir sebelum turnamen, guna menjaga performa dan ritme permainan di level tertinggi. Bermain di MLS dinilai tidak cukup menantang bagi Messi dalam konteks persiapan menuju ajang sebesar Piala Dunia. Oleh karena itu, kemungkinan hijrah ke liga yang lebih kuat dianggap sebagai langkah yang masuk akal. Sebagai dampaknya, negosiasi perpanjangan kontrak antara Messi dan Inter Miami yang dijuluki The Herons kini dikabarkan ditunda. Situasi ini menciptakan ketidakpastian besar mengenai masa depan sang mega bintang asal Argentina itu. Al Hilal mencetak sejarah di ajang Piala Dunia antar klub 2025. Klub asal Arab Saudi itu sukses menyingkirkan Manchester City dengan skor 4-3 di babak 16 besar. Kemenangan ini jadi bukti bahwa klub-klub Timur Tengah tak hanya kuat secara finansial, namun juga mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Kemenangan dramatis Al Hilal atas Manchester City menjadi momen penting bagi perkembangan sepak bola Arab Saudi. Kemenangan ini tak hanya mengejutkan dunia, tetapi juga menjadi jawaban terhadap berbagai kritik yang selama ini mengiring ambisi klub-klub Timur Tengah.
pada babak 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025 yang digelar di Camping World Stadium Selasa 1 Juli 2025. Al Hilal secara mengejutkan menyingkirkan juara Liga Inggris tersebut. Setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal, Al Hilal memastikan kemenangan 4-3 melalui gol Marcus Leonardo di menit ke-112. Kemenangan ini membawa Al Hilal melaju ke perempat final untuk menghadapi Fluminense. Ini menjadi catatan bersejarah di mana kemenangan pertama klub asal Timur Tengah atas wakil Eropa di level internasional. Lebih dari sekadar hasil pertandingan, ini adalah bukti bahwa klub-klub Arab Saudi kini mampu bersaing secara kualitas, bukan hanya dikenal karena kekuatan finansial. Kemenangan Al Hilal menjadi pembuktian bahwa tim-tim Arab Saudi mampu membangun skuad kompetitif yang sanggup menghadapi klub-klub elit Eropa. Ini sekaligus menjawab kritik yang menyebut para pemain yang hijrah ke Liga Arab Saudi hanya termotivasi oleh uang, bukan ambisi prestasi. Sebelumnya, mega bintang Cristiano Ronaldo sempat menyatakan bahwa Liga Arab Saudi telah berkembang pesat dan layak masuk 5 besar liga terbaik dunia. Hasil yang dicatat Al Hilal seakan membenarkan pernyataan tersebut. Diketahui, Al Hilal sendiri tampil impresif sepanjang turnamen. Sebelum menyingkirkan Manchester City, mereka bermain imbang 1-1 melawan Real Madrid dan 0-0 melawan Salzburg. Al Hilal lolos ke fase gugur usai menang meyakinkan 2-0 atas Pachuca dan kini belum terkalahkan di Piala Dunia Antar Klub 2025. Kita beralih ke berita unik dari Beijing, China. Kompetisi sepak bola robot humanoid berlangsung meriah di tengah meredupnya performa timnas China. Pertandingan 3 lawan 3 ini dikendalikan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan tanpa campur tangan manusia. Di tengah meredupnya sorotan terhadap tim nasional sepak bola Cina yang kembali gagal lolos ke Piala Dunia 2026, perhatian publik justru tertuju pada kemajuan luar biasa teknologi robotik yang dipamerkan dalam sebuah kompetisi unik di Beijing. Cina kembali menunjukkan ambisi besarnya di bidang kecerdasan buatan melalui pertandingan sepak bola antar robot humanoid yang digelar dalam format 3 lawan 3. Tak hanya menjadi tontonan menarik, pertandingan ini juga menjadi simbol masa depan hubungan manusia dan mesin dalam bidang olahraga dan teknologi. Yang membuatnya luar biasa, pertandingan ini sepenuhnya dijalankan oleh kecerdasan buatan atau AI tanpa intervensi manusia sedikit pun selama pertandingan berlangsung. Setiap gerakan mulai dari mengoper bola, melakukan dribble, lari-lari kecil, hingga melakukan selebrasi gol dilakukan oleh para robot yang dirancang menyerupai bentuk dan gerakan manusia. Ajang ini digelar dengan dukungan perusahaan teknologi seperti Booster Robotics dan melibatkan 4 tim dari berbagai universitas ternama di China. Para peserta bukan hanya mengadu strategi mencetak gol, tetapi juga menguji kecanggihan algoritma, sensor visual, dan sistem navigasi yang tertanam dalam tubuh masing-masing robot.
Setiap robot dilengkapi teknologi penglihatan komputer yang memungkinkan mereka mengenali bola, mengantisipasi pergerakan lawan, serta menavigasi lapangan secara mandiri. Bahkan robot-robot ini dirancang untuk bisa bangkit sendiri saat terjatuh, menunjukkan kemampuan adaptif dan fisik yang semakin menyerupai manusia. Meski begitu, suasana pertandingan tetap terasa realistis. Beberapa robot yang gagal bangkit setelah tumbang harus ditandu keluar lapangan oleh staf teknis, mirip seperti pemain sepak bola sungguhan yang mengalami cedera. Kompetisi ini menjadi bukti nyata bahwa China terus melangkah maju dalam pengembangan teknologi robotika berbasis AI, dengan tujuan bukan hanya untuk demonstrasi teknologi, tetapi juga untuk aplikasi nyata di masa depan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Com.